Pemirsa, pelaksanaan pemilu 17 April 2019 menjadi perhatian aparat. Selain TNI dan juga Polri, Satpol PP, pemerintah Kabupaten Jember juga turut andil dalam Pesta Demokrasi 17 April 2019 ini. Lantas sejauh ini bagaimana persiapan dan juga kesiapan dari Satpol PP Kabupaten Jember? Berikut kami akan berbincang langsung bersama Bapak Arief Cahyono SE selaku Kasatpol PP Kabupaten Jember atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Halo Bapak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Mbak Prima. Alhamdulillah baik ya Pak. Bapak, terkait pemilu 2019 ini kan sudah ada di depan mata ini Pak. Persiapan dan juga kesiapan dari Satpol PP Kabupaten Jember sendiri bagaimana sejauh ini? Ya, jadi Satpol PP sebagai bagian dari pengamanan bersama TNI dan Polri, kita sudah mengadakan penyiapan karena Satpol PP mempunyai tugas pokok adalah mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Nah, sehingga fokus kita terhadap bagaimana aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember ini bisa kita amankan dengan baik. Tentunya bersama TNI Polri, dan juga kami bersama TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember juga sudah mempersiapkan diri, baik itu melalui pelatihan, sehingga kemampuan daripada Satuan Polisi Pamong Praja Jember ini tidak jauh berbeda dengan kemampuan TNI Polri, karena kita juga membackup di samping kita mengamankan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Jember. Sejauh ini persiapan dan juga kesiapannya sudah berapa persen Bapak? Sudah harus 100%, karena ini kan kurang 6 hari ya, kurang 6 hari. Hamin 6 sudah 100% ya Pak? 100% kita siap. Kemudian sebelumnya, kendala-kendala apa yang terjadi kepada Satpol PP ini Pak? Terkait keamanan juga. Karena begini, Satpol PP ini kan tidak hanya menyiapkan pasukan dari Satpol PP-nya sendiri, tetapi kita harus menyiapkan personel dari Satlinmas, di mana Satlinmas ini ribuan, 7.666 TPS plus 4 TPS khusus dikalikan 2 Linmas, maka kita harus menyiapkan lebih dari 15.000 Satlinmas. Kemudian ditambah lagi dengan masing-masing desa harus ada 3 orang Satlinmas yang on call dan 3 orang Satlinmas on call di kecamatan. Di sana saja jumlahnya sekitar ada 800 lebih pasukan Satlinmas yang harus bersiap di masing-masing desa. Dan Satpol PP-nya sendiri di sana itu harus menyiapkan di kecamatan ya, di seluruh kecamatan itu ada 366 personil yang kita siapkan di sana. Kemudian di markas induk sendiri di Mako, di kabupaten sendiri ada 178 personil yang kita siapkan. Jadi total ada 544 personil yang harus kita persiapkan. Ditambah dengan 4 regu yang masing-masing regu itu 10 orang harus mobiling setiap hari 24 jam. Jadi sebanyak 40 orang itu yang kita sebut dengan peleton khusus, itu setiap hari kita bagi menjadi 4 regu, itu harus mobile di kota. Nah, di samping Satlinmas dan pasukan Pol PP, kita juga harus men-standby-kan ya, sebelum pelaksanaan, pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan ini tidak lupa kita menyiapkan juga pasukan PMK atau pasukan mencegah kebakaran ya, pasukan damkar kita harus kita siapkan 24 jam. 24 jam. Terdiri berapa banyak Pak? Total ada sekitar hampir 60 personil. 60 personil. Ya, dengan ada 5 regu di 4 posko. 1 posko di Kalisat. Ya. Kemudian 2 regu di pos induk di Jember di Jalan Danau Toba. Kemudian 1 pos di Rambi Puji dan 1 pos di Ambulu. Itu harus
standby 24 jam. 24 jam. Ya. Baik Nah, ini itu pelaksanaan dan pada juga saat pasca. pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan. Nah, ini nih bisa dibayangkan, ini hampir 18.000 personil yang harus dipersiapkan oleh Satpol PP Kabupaten Jember. Banyak sekali. Sejauh ini persiapannya bagaimana Pak? Untuk dari personilnya sendiri? Alhamdulillah sudah berjalan, gitu ya. Kita sudah bekerja sama dengan di samping kita bekerja sama dengan TNI Polri, kita juga bekerja sama dengan KPU. Bagaimanapun juga nanti Satlinmas yang berada di TPS ini, masing-masing TPS ini kita BKU-kan ke KPU, karena itu menjadi organ salah satu dari sekian personil yang boleh berada di dalam TPS. Jadi tidak semua seperti TNI Polri maupun Satpol PP nggak boleh itu berada di TPS. Ya, nah, Satlinmas ini boleh di sana. Jadi semuanya sudah alhamdulillah dari kebutuhan 7.666 TPS kali 2 personil, sekitar 15.000 lebih ini sudah tercukupi, ditambah dengan 4 TPS khusus di lapas itu juga sudah terpenuhi. Kemudian sekitar hampir 837 itu yang on call di desa, masing-masing desa 3 personil, kemudian harus on call standby di kecamatan masing-masing 3 personil, total 837. Alhamdulillah sudah siap semua. Bapak, adakah simulasi yang dilakukan dari Satpol PP untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada pelaksanaan pemilu nanti? Sudah ya, kita gabungan dengan TNI Polri bersama-sama melalui gelar pasukan kita sudah. Kemudian untuk peningkatan kemampuan kita sendiri, kita dilatih oleh teman-teman Polri, tahun khusus kita untuk dengan menggunakan pakaian penanganan huru-hara atau pakaian PHH, kita juga sudah kita siapkan simulasi itu. Insya Allah kita siapkan, doa kita mudah-mudahan personil kita tidak kita pergunakan untuk kegiatan itu. Baik, Bapak, sedikit tentang Satpol PP berdasarkan Permendagri nomor 84 tahun 2014, Bapak. Tugas apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap penyelenggaraan pemilu ini? Jadi begini, tugas Satpol PP dalam penyelenggaraan pemilu ini bisa kita bagi menjadi 2 kegiatan. Yang satu adalah kegiatan sebelum atau pra pemilu ya, dan kegiatan pada saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Jadi ada dua. Kalau kegiatan-kegiatan pra pemilunya itu ada diantaranya itu kita melakukan deteksi dini pada Deteksi masyarakat. dini, seperti apa itu, Bapak? Ya, kita melihat adakah di satu tempat, di satu kejadian ini ada potensi kerawanan tidak? Ya, semacam kegiatan kalau di TNI Polri itu kegiatan intelijen lah. Nah, itu yang kita namakan dengan kegiatan deteksi dini terhadap gejolak masyarakat dan bakal calon peserta pemilu. Ya. Apabila itu ada, maka kita olah, kemudian kita tanggulangi dan kita atasi bersama-sama dengan TNI Polri. Kemudian bersama-sama dengan Polri dan potensi masyarakat lainnya, kita bersama-sama menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dan yang terakhir adalah pelatihan peningkatan pengamanan menjelang pemilu. Bagaimana Satlinmas kita yang berada dalam TPS, bagaimana Satlinmas kita yang berada di desa dan kecamatan, itu sigap dalam menghadapi segala kemungkinan situasi yang terjadi di TPS itu. Sejauh ini mengenai deteksi dini bagaimana Pak hasilnya?
insya Allah nih, mudah-mudahan Jember aman. Aman. Pasti ya Pak. Insya Allah. Itu semua berkat doa, mudah-mudahan lah kita aman. Haruslah, pemilu itu harus aman. Baik Bapak, berbicara mengenai pra pelaksanaan dan juga pasca pemilu 2019 ini Bapak, bagaimana atau apa saja tugas yang dilakukan oleh Satpol PP, baik itu pada pendistribusian surat suara ke sejumlah TPS maupun saat pengambilan surat suara pasca hari pencoblosan. Ya. Jadi tadi itu adalah tugas Satpol PP pra pemilu. Nah, sekarang bagaimana tugas Satpol PP pada saat pelaksanaan dan pra pemilunya? Yang pertama adalah pengamanan terbuka. Pengamanan terbuka terhadap tahapan-tahapan pemilu. Jaga, kawal, patroli. Ya. Menjaga alat-alat yang dipergunakan terhadap kegiatan pemilu di TPS utamanya, kemudian mengawal mulai pada saat pergeseran dari kecamatan ke desa, dari desa kelurahan ke masing-masing TPS. Ya, jadi di samping menjaga, kita juga harus mengawal dan mematroli, mengawasi. Jadi setelah digeser dari KPU ke kecamatan, kemudian proses dari kecamatan ke desa kelurahan, kemudian dari desa kelurahan ke masing-masing TPS. Nah, itu sudah harus kita kawal. Kemudian setelah di TPS harus kita jaga nih. Ya, kita jaga. Setelah dipersiapkan di TPS, malam sebelum pencoblosan kita harus patroli, kita pastikan bahwa semua alat-alat yang dibutuhkan terhadap pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Begitu juga pada saat pelaksanaan pemilu, maka kita pastikan pemilu itu aman pada saat pencoblosan. Setelah proses pencoblosan, maka bagaimana pada saat proses perhitungan pun itu aman. Ya. Nah, setelah proses perhitungan, maka kita masih punya tugas nih. Bagaimana dokumen-dokumen yang telah dihitung oleh petugas, ya, oleh KPPS, telah disegel, kita kawal lagi nih. Kita jaga dan kita kawal bagaimana pergeseran dari TPS tersebut ke desa kelurahan, kemudian kita jaga, kita kawal bagaimana dari desa ke kecamatan. Nah, tugasnya seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengamankan agar supaya logistik-logistik yang ada ini, ya, itu tidak hanya kita jaga agar supaya aman dari gangguan, tapi juga dari cuaca juga. Karena ada beberapa yang bahan-bahannya di sana ada kertas suara, ada box bilik suaranya, ada box untuk tempat ini, dan macam-macam. Itu semua harus kita jaga semua. Kemudian berikutnya, bersama Polri dan di backup oleh TNI, kita harus mengadakan patroli pada saat sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan. Nah, ini. Kemudian untuk sistem patrolinya sendiri bagaimana Pak? Kalau Satlinmasnya sendiri itu harus standby di TPS yang bersangkutan. Ya, TPS baik itu menjaga. Kemudian dari TNI Polri juga membackup. Karena apa? Karena dalam satu TPS tidak bisa kita dijaga oleh satu petugas Polri. Ya, ingat ya. Satu petugas Polri ini menjaga kalau tidak salah sekitar 10 atau 20 TPS. Ya. Jadi oleh karena itu tetap Satlinmas, Satpol PP, TNI, Polri, dan harus didukung dan dibantu oleh seluruh komponen masyarakat yang ada agar supaya
keamanan, ketertiban dan itu harus terjaga betul-betul. Nggak bisa diserahkan pada Polri, pada TNI saja misalnya, TNI Polri saja dibantu sama Satpol PP dan Sattinmas, nggak bisa. Harus dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut bersama-sama membantu menjaga keamanan dan ketertiban umum, baik itu pra pemilu, pada saat pelaksanaan, sampai pada pasca pemilunya. Ya. Bapak, terkait dengan tugas Satpol PP, mengingat sebentar lagi sudah memasuki hari tenang nih Pak, bagaimana pola pengamanan pada saat hari tenang, termasuk kemungkinan kecenderungan adanya aksi negatif di kalangan masyarakat dan atau terjadinya adanya aksi manipolitik atau biasa disebut serangan fajar? Ya, jadi salah satu fungsi deteksi dini itu. Ya, oleh karena itu Satpol PP bersama-sama dengan yang lain, di sana ada TNI, ada Polri, kemudian ada melibatkan Bakesbang, itu ada Des Pemilu yang ditempatkan di Polres Jember. Ya, nah di sana nanti semua informasi akan kita olah, terutama karena manipolitik ini salah satu pelanggaran pemilu yang sanksi hukumnya sangat jelas. Sangat jelas. Oleh karena itu kami harap, karena sanksinya ini tidak hanya pada pemberi, yang menerima juga. Oleh karena itu saran kami kepada masyarakat untuk menolak manipolitik. Ya, karena kalau ada manipolitik nanti pasti ada sanksi yang memberatkan pada masyarakat itu sendiri. Pasti Bapak. Pasti. Ya. Baik, di pertanyaan terakhir Bapak, Ya. Himbauan Bapak Arief Cahyono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada masyarakat untuk mensukseskan jalannya pemilu 2019 ini Bapak. Jadi begini himbauan kami. Pemilu ini disebut dengan pesta demokrasi. Pesta demokrasi, yang namanya pesta adalah kegembiraan. Mari kita bergembira, mari kita datang ke TPS. Nggak keren sekarang golput, nggak keren kalau kita nggak nyoblos. Semuanya harus bergembira, datang, pergunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, himbauan saya, monggo, panjenengan semua, seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember yang sudah memiliki hak pilih dan yang sudah terdata sebagai pemilih, ayo tanggal 17 kita sama-sama datang ke TPS. Gunakan hak pilih semuanya agar supaya negara kita semakin jaya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami bersama Bapak Arief Cahyono SE, Kasatpol PP Kabupaten Jember. Diharapkan pemilu 2019 ini dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan sebaik mungkin. Karena nyoblos itu keren. Saya Primer Fantari beserta rekan yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Salam Satu TV. Terima kasih Bapak.